kasus penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kasus 1, saya sedang menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam di papan tulis. Saya memperhatikan ada murid saya bernama Nabila tertidur di dalam kelas sehingga dia tidak memperhatikan penjelasan saya. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, Nabila tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan matanya masih merasa mengantuk. Kemudian setelah jam pelajaran selesai, saya memanggil Nabila ke kantor untuk melakukan diskusi. Berikut diskusi yang kami sampaikan dengan Nabila. Kasus 2, suatu hari saya melaksanakan kegiatan ulangan harian untuk pendidikan agama Islam. Ternyata ada anak murid saya mencontek, membuka buku ketika ulangan sedang berlangsung. Kemudian setelah ulangan selesai, saya memanggil anak yang mencontek tersebut untuk mengajak berdiskusi di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sudah ada semua ini? Ya, Bu. Agama tentang Indonesia. Sekarang pelajaran kita ini adalah tentang pembahasan pelajaran Nabi Isa alaihi salam. Coba siapa yang tahu Nabi Isa ini? Siapa nama ibunya? Nama ibunya siapa nama ibunya Nabi Isa? Siapa yang tahu? Nabila? Kok tidur Nabila? Jam berapa rupanya tidurnya tadi malam? Larut malam? Ngapain aja Nabila kok tidurnya sampai larut malam? Masih untuk main tidur. Udah sana cuci muka dulu ya. Duduk Nabila, duduk. Nabila, nanti jam istirahat baik ibu di kantor ya nak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Nabila. Nabila, tadi ibu perhatikan kamu waktu pelajaran pendidikan agama Islam di kelas, kamu tidur di dalam kelas ya? Iya. Setiap orang kalau memang merasa mengantuk pasti juga ada yang tidur. Semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti kamu yang alami. Tidak hanya kamu saja, seluruh ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Saya minta maaf karena saya di kelas tapi belajar. Iya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama membantu kamu menyelesaikan masalah kamu ini ya. Pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu tertidur di kelas waktu ibu menerangkan pelajaran. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama waktu lalu? Bisa mengingat dan menyebutkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Coba sebutkan apa saja yang kamu ingat. Pelajaran
segala sesuatu perbuatan merupakan sikap santun dan menghormati orang lain. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur. Tapi tidur di waktu jam pelajaran tidak baik. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan agar tidak tidur lagi di salah suatu jam pelajaran? Kamu pasti ingin menjadi orang sukses, kan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama itu selalu melaksanakan keyakinan kelas. Dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lainnya. Baik Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua di dalam. Hadir Bu. Hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian dan agama Islam. Coba semuanya. Silakan. Pak Arya, apa yang kamu lakukan? Kok nyontek? Ya, kamu tidak belajar tadi malam? Kenapa tidak belajar tadi malam? Oke, ya nanti kita bahas masalah ini di kantor ya. Setelah selesai ujian nanti kamu jumpai ibu di kantor ya. Baik, lanjutkan ke ujian. Udah siap? Ya, Bu. Semuanya ujian ini terdekat. Silakan duduk Pak Arya. Arya, tadi itu perhatikan ketika ulangan sedang berlangsung kamu mencontek bukan ya? Ya Bu, tapi saya bisa bilang ibu. Mengapa kamu mencontek ketika ulangan Pak Arya? Kamu pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut. Apakah tadi malam kamu tidak belajar? Tidak Bu, saya lupa belajar. Hari ini mau ada ulangan hari yang dari saya di mana lagi belajar. Melihat nonton bola itu boleh-boleh saja karena kita juga membutuhkan hiburan, tapi harus diingat juga bahwa kita juga harus belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Apakah Pak Riel tahu nilai apa yang tidak sesuai jika mencontek ketika ulangan sedang berlangsung? Nilai 7 Bu. Nah, apakah Pak Riel meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum Bu. Jika Pak Riel meyakini keyakinan kelas namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas terutama nilai kejujuran? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, serta membantu orang tua di rumah. Saya rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Baik Pak Rial, menurut Ibu dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga berusaha mengelola waktu tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Pak Rial? Ya Bu. Baiklah Pak Rial, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas kita tersebut. Meskipun Pak Rial melakukan sesuatu hal yang disukai, Ibu berharap Pak Rial dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Jangan mengulangi perbuatan tadi ya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lain ya. Baik Bu, saya terus
Berikut tanggapan siswa terhadap penerapan segitiga restitusi terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama, tanggapan siswa pada kasus pertama. Nama saya Nabila, siswa kelas 5. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi Bu Nurhaibah Purba. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru dan diminta mencari solusi atau kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Ibu Nurhaibah Purba sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan yang Bu Nurhaibah Purba lakukan. Ini adalah demi masa depan saya. Tanggapan siswa pada kasus kedua. Nama saya Fahrial, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mencontek ketika ulangan. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahi oleh Bu Nurhaibah Purba. Saya ditanya alasan mengapa saya mencontek ketika sedang ulangan. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya mencontek ketika ulangan. Bu Nurhaibah Purba tidak marah ketika saya memberi alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Bu Nurhaibah Purba sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Bu Nurhaibah Purba lakukan adalah memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi.